Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyina wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat hidayahnya serta inahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Hanisa Sismaya SPD MPD selaku dosen mata kuliah ICT aplikasi 2, saya di sini akan mempresentasikan tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah. Ruang lingkup presentasi ilmiah. Yang pertama, pengertian presentasi ilmiah. Yang kedua, perangkat presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, cara penyajian presentasi. Yang keempat, persiapan materi presentasi. Yang kelima, ketentuan desain. Yang keenam, teknik penyajian presentasi. Yang pertama itu pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah sama halnya dengan kelompok diskusi, merupakan suatu aktivitas yang hidup, bukan hanya sekadar penyampaian informasi atau data-data penelitian belaka, namun bertujuan untuk menyatu dengan hadirin, menggunakan bahasa yang dipahami hadirin, memanfaatkan waktu yang disediakan secara efektif, serta kemampuan menyajikan presentasi secara menarik. Perangkat presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Perangkat presentasi yang baik memungkinkan seorang pembicara untuk mengembangkan fasilitas yang ada menjadi suatu gambar hidup yang merupakan perpaduan antara teks, animasi, gambar diam maupun klip video dan suara. Program PowerPoint merupakan suatu perangkat presentasi yang populer dan umum digunakan dalam dunia pendidikan dan bisnis. Ada ketentuan dasar presentasi dalam PowerPoint, yaitu singkat, jelas, dan langsung pada sasarannya. Cara penyajian presentasi. Seorang pembicara harus memiliki kemampuan membuka. Pembicara harus mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan diucapkan saat memulai presentasi. Seorang pembicara harus bisa menutup pembicaraan saat mengakhiri presentasi dengan baik. Para ahli menyarankan jangan menutup kalimat dengan ada pertanyaan, karena ini menyebabkan pembicara menunggu dan menyita waktu. Kalimat yang baik adalah terima kasih atas perhatian Anda, saya akan senang bila mana ada pertanyaan. Pembicara tidak perlu menunggu tanggapan, tetapi segera menyelesaikan untuk masuk ke dalam tahap diskusi. Selanjutnya yaitu persiapan materi presentasi. Suatu presentasi ilmiah yang baik adalah presentasi yang terdiri dari isi, desain, dan cara penyampaian materi presentasi. Isi adalah informasi aktual yang dipersiapkan untuk dipresentasikan, sedangkan desain merupakan susunan materi presentasi yang aktual berupa slide yang berisi teks, gambar atau grafik, dan suara. Ketentuan desain. Yang pertama, pemilihan warna. Warna kuning merupakan warna yang mutlak, harus dihindari pemakaiannya sebagai latar suatu tampilan slide karena menyebabkan rangsangan berlebihan pada penglihatan manusia. Warna kuning cocok dipakai warna teks dengan kombinasi warna biru atau hitam sebagai warna latar. Pemilihan warna teks dan tampilan latar haruslah berhasil menghasilkan tampilan yang kontras dan mudah dibaca hadirin dengan jelas. Biasanya warna teks terang, latar gelap merupakan pilihan warna yang ideal, misalnya warna teks putih atau kuning, latar biru atau hitam. Yang kedua yaitu bentuk dan ukuran huruf. Sans serif merupakan bentuk garis yang lurus dan tegak sehingga cocok digunakan untuk media presentasi. Contoh huruf sans serif yaitu Arial, Tahoma, dan Helvetica. Pemilihan bentuk huruf dalam media presentasi jangan lebih dari 3. Yang pertama satu judul, yang kedua teks berikutnya, yang ketiga teks individual dalam satu slide. Selanjutnya yaitu ukuran teks. Standar judul 44 poin, subjudul 36, teks berikutnya lebih kecil minimal 24 poin. Jangan menggunakan huruf kapital untuk semua slide. Jumlah teks dalam satu slide bervariasi, namun direkomendasikan 6 baris satu slide dan tidak lebih dari 6 teks dalam satu baris. Yang keempat, ilustrasi.
berupa foto, tabel, gambar, clip art merupakan contoh ilustrasi yang dapat digunakan untuk memperjelas informasi dalam presentasi ilmiah. Membuat foto dengan format JPEG atau Joint Photographic Expert Group menampilkan kualitas baik pada semua proyektor dengan resolusi 1024x768 dan kompatibel di semua laptop. Foto bisa diperkecil tidak lebih dari 10%. Yang kelima yaitu grafik. Salah satu kategori ilustrasi biasanya ditampilkan dalam presentasi ilmiah untuk menjelaskan konsep yang sulit dituangkan dalam bentuk teks atau foto. Yang keenam, tampilan slide memilih format landscape atau horizontal daripada portrait atau vertikal karena landscape lebih menguntungkan karena ruasnya lebih besar, sedangkan portrait tidak leluasa atau terbatas. Animasi yaitu dapat digunakan untuk membuat hadirin fokus pada topik. Animasi dianjurkan dua bentuk yaitu dalam satu slide custom animation atau dari satu slide ke slide berikutnya slide transition. Transisi yaitu pengalihan dari suatu tempat ke tempat ini atau satu slide ke slide lainnya. Yang keenam itu teknik penyajian presentasi. Yang pertama, penguasaan materi. Sebelum presentasi, alangkah baiknya kita menyiapkan materi terlebih dahulu serta menguasai materinya. Yang kedua, pengenalan karakter hadirin. Apakah hadirin ini menyukai sifat formal atau informal? Jangan sampai kita terlalu fokus pada karakter pribadi kita tapi tidak memperhatikan karakter hadirin. Yang ketiga, percaya diri. Seorang pembicara harus percaya diri. Jangan sampai gugup ataupun yang lainnya karena itu akan menyebabkan demam panggung. Yang keempat, penguasaan komunikasi yang baik. Artinya, saat menjelaskan presentasi harus berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai menggunakan bahasa yang tidak benar ataupun menyinggung orang lain. Yang kelima itu suara yang mantap, artinya jelas, bisa didengar dan mudah dipahami orang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya senang apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.